Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Tentunya kalian tetap masih dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baik anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dengan judul atau dengan materi berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini materi yang kita bahas itu adalah masuk di kategori bab yang kelima dari 11 materi yang akan kita bahas nanti, yaitu terkait dengan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk urutan KD-nya, ada berpakaian ini masuk dalam komponen dasar 3.5, yaitu menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian 4.5-nya adalah mempraktekkan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan definisi berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi pakaian. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan dalil berpakaian sesuai syariat Islam. Di slide terlihat ada tulisan apa itu pakaian. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, apa itu sebenarnya pakaian. Dan di situ ada tertuliskan contoh sesuai agama Islam. Nah, ini contoh baju untuk laki-laki dan contoh baju untuk perempuan. Kemudian lagi, tampak kelihatan ganteng-ganteng ya jika sesuai dengan syariat Islam. Semuanya tertutupi dengan baik. Nah, ini ada contoh lagi, contoh yang tidak sesuai dengan agama Islam. Nah, ini ada contoh yang berikutnya ya. Ini kelihatannya seperti salah kostum ya. Nah, ini tidak sesuai nih. Nah, kemudian ini juga contoh yang sesuai. Nanti kalian akan bisa mengklarifikasinya. Ini juga tidak sesuai walaupun tertutupi. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan lagi. Tadi anak-anak sudah melihat ya beberapa slide yang di situ ada foto-foto, contoh-contoh dari seorang laki-laki, perempuan yang telah mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam, dan ada yang berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu kita lanjutkan lagi, yaitu terkait dengan pembahasan materi selanjutnya, yaitu peta konsep berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita bahas. Pertama adalah makna atau definisi pakaian atau busana. Apa sih pakaian atau busana itu? Kemudian syarat dan tata cara berpakaian. Bagaimana syaratnya, tata cara berpakaian itu bagaimana? Nanti akan kita bahas. Kemudian fungsi pakaian. Pakaian itu apa? Ya, kita akan bahas. Kemudian hikmah berpakaian. Kemudian membiasakan perilaku berbusana muslim atau muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nanti yang kita bahas adalah terkait dengan perintah untuk menutup aurat, kemudian memahami aurat dan batasannya, dan memahami dalil menutup aurat atau dalil perintah menggunakan pakaian. Untuk itu, anak-anakku semuanya mohon disimak dengan baik untuk materi berikutnya. Kita telah membahas terkait dengan peta konsep atau alur dari materi ketentuan
berpakaian sesuai agama Islam. Untuk itu kita lanjutkan materi pokoknya, yaitu apa itu pakaian ya. Jadi pakaian itu apa? Pakaian adalah barang yang dipakai. Bisa baju, celana, jilbab, kaos, dan sebagainya. Itu namanya adalah pakaian, suatu barang yang dipakai. Berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Definisi berpakaian. Nah, berarti berpakaian sesuai syariat agama Islam adalah memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tentunya kita ketahui bahwasanya seorang muslim laki-laki dan perempuan itu telah diwajibkan oleh Allah untuk selalu memakai pakaian yang baik. Karena sebuah tuntutan, karena sebuah perintah Allah, maka kita harus mentaatinya sebagai umat yang beragama ya, agama Islam. Kita harus selalu mentaati apa yang diperintahkan Allah dan yang diperintahkan Rasulullah SAW. Kemudian syarat pakaian ya, ini pakaian mana yang boleh kita pakai nanti. Tentunya pakaian itu juga harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah pakaian tersebut bisa menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Ya, menutup seluruh badan ini artinya badan kita itu bisa tertutupi dengan pakaian tersebut, dengan kain tersebut. Selain yang dikecualikan, artinya ada batasan-batasan aurat ya dari seorang laki-laki dan perempuan tersebut. Jadi yang wajib yang ada auratnya tadi. Nah. Kemudian yang kedua adalah bukan berfungsi sebagai perhiasan ya. Jadi pakaian ini nggak perlu terlalu mewah-mewah, akan tapi nyaman dipakai dan itu juga enak dipakai. Kemudian yang ketiga, kainnya harus tebal. Ini sekarang banyak ya pakaian-pakaian yang kainnya tipis, katanya mungkin sumuk atau gerah dan sebagainya. Yang penting kain tersebut adalah tebalnya tidak membuat orang sumuk atau gerah, biasa saja, tetapi tidak menimbulkan terawang ya atau terlihat dari luar. Kemudian tidak tipis, ini agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Makanya jika kalian membeli baju ya sebisa mungkin ukurannya yang sedang-sedang saja. Kemudian yang keempat adalah pakaian tersebut syaratnya harus longgar dan tidak ketat ya. Jangan seperti kalian beli baju atau beli kaos yang ukurannya punyanya adiknya atau punyanya adik yang masih kecil ya, sehingga saat kalian pakai itu bajunya sangat ketat sekali. Nah ini untuk laki-laki dan perempuan pun sama saja, apalagi yang terlebih perempuan tidak berkenankan ya memakai pakaian yang terlalu ketat, nanti menimbulkan syahwat dari yang lain atau orang lain, atau bisa menimbulkan maksiat ya dari orang lain. Kemudian yang kelima, model pakaiannya tidak menyerupai laki-laki. Nah, dan sebaliknya, tadi di gambar tadi ada kan foto-foto ya seorang bapak-bapak memakai pakaian daster. Nah, ini tidak cocok, nggak boleh. Orang Islam laki-laki ya harus menunjukkan pakaian jenis laki-lakinya. Perempuan juga harus menunjukkan pakaian jenis yang perempuan. Jadi jelas nanti, jelas terlihat identitasnya laki-laki atau perempuannya. Jadi dalam agama Islam kita dilarang memakai pakaian yang menyerupai laki-laki bagi perempuan, dan perempuan itu memakai pakaian seperti orang laki-laki itu nggak diperkenankan. Bahkan hanya untuk main lawak atau komedian itu pun sebenarnya juga nggak boleh ya. Jadi yang laki-laki tetap harus memakai pakaian model laki-laki, dan sebaliknya juga perempuan juga harus memakai pakaian model perempuan. Kemudian yang keenam adalah bukan pakaian yang menimbulkan riya ya ini. Jadi memakai pakaian itu tidak untuk pamer-pameran. Pakaian itu ya untuk apa? Untuk untuk selanjutnya
yaitu fungsi pakaian. Anakku semuanya, secara garis besar, fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi utamanya sebagai penutup aurat. Nah ini, ya utama sekali kain yang kita pakai, pakaian yang kita pakai itu unsur utama adalah sebagai penutup aurat. Nah nanti akan dibahas lagi aurat untuk laki-laki dan perempuan, bagaimana batas-batasannya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan. Ya, ini. Jadi pakaian itu fungsinya untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, kalau kalian contohnya ya, kalau kalian musim hujan, ya, terus kemudian hujan-hujan terus, akhirnya bajunya basah dan tidak ganti sampai berjam-jam, apa yang terjadi? Ya, pasti kan nanti badannya akan meriang ya, atau demam. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk keindahan. Nah ini, orang yang memakai pakaian dan tidak memakai pakaian jelas sekali, perbedaannya sangat jelas. Orang yang memakai pakaian pasti tampak indah sekali. Orang Jawa mengatakan ajring rego saka busana, ajring sediri sekolati. Artinya apa? Artinya kita itu akan lebih dihormati oleh orang lain jika kita itu menghargai jiwa dan badan kita ini. Anak-anak semuanya saya banggakan. Tadi kita telah mempelajari terkait dengan fungsi pakaian. Salah satunya adalah untuk menutup aurat. Apa sih aurat itu? Aurat menurut bahasa artinya malu, aib, celah, atau buruk. Jadi aurat itu artinya adalah malu, aib. Ya. Terus sedangkan menurut istilah adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, aurat menurut istilah adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi untuk kita semuanya ya, sebagai manusia muslim dan muslimah, tentunya semuanya juga punya yang namanya aurat. Karena tadi sudah disampaikan aurat adalah sebuah aib, malu, celah dan buruk, maka kita wajib untuk selalu menutupinya biar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Untuk batasan aurat ya, batasan aurat ini ada 2, batasan aurat laki-laki dan batasan aurat perempuan. Batasan aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut, atau orang Jawa mengatakan sampai dengkul gitu ya. Jadi itu. Akan tapi lebih baiknya kalian saat kemana-mana itu tidak hanya pusar sampai lutut saja yang dikasih pakaian, akan tapi semuanya pakai kaos ya, kemudian lagi pakai celana yang panjang, itu alangkah lebih baiknya. Kemudian batasan aurat untuk perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi bagi seorang perempuan yang namanya tangan, ya, kaki, betis, ya, atau mungkin pahanya, nah itu semuanya adalah aurat. Makanya wajib ditutupi. Untuk perempuan, batasan aurat adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pakaian. Anakku semuanya, secara garis besar, fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi utamanya sebagai penutup aurat. Nah ini, ya utama sekali kain yang kita pakai, pakaian yang kita pakai itu unsur utama adalah sebagai penutup aurat. Nah nanti akan dibahas lagi aurat untuk laki-laki dan perempuan, bagaimana batas-batasannya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan. Ya ini, jadi pakaian itu fungsinya untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, kalau kalian contohnya ya, kalau kalian musim hujan ya, terus kemudian hujan-hujan terus, akhirnya bajunya basah dan tidak ganti sampai berjam-jam, apa yang terjadi? Ya, pasti kan nanti badannya akan meriang ya, atau demam. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk keindahan. Nah ini, orang yang memakai pakaian dan tidak memakai pakaian jelas sekali, perbedaannya sangat jelas. Orang yang memakai pakaian pasti tampak indah sekali. Orang Jawa mengatakan
ajring raga saka busana, ajring diri saka lati. Artinya apa? Artinya kita itu akan lebih dihormati oleh orang lain jika kita itu menghargai jiwa dan badan kita ini. Selanjutnya anak-anakku semuanya, tadi kita telah membahas terkait dengan definisi aurat, kemudian lagi batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Nah, itu apa sih hikmahnya kalau kita itu menutupi aurat? Nah, hikmahnya ini. Yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus taat dan patuh kepada Allah. Semua yang diperintahkan Allah kita harus jalankan. Dan apapun yang dilarang oleh Allah, kita juga harus mentaatinya. Kita tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, hikmah menutup aurat adalah mendapatkan ganjaran. Ya, jelas ya, dari sisi Allah SWT. Kalau kita taat pada Allah, otomatis Allah akan berikan pahala, ganjaran, reward nanti di alam akhir nanti. Yang ketiga adalah menghindari diri dari perbuatan dosa dan maksiat mengumbar aurat. Ya, ini kalau kita selalu berpakaian bagus, rapi, tentunya orang yang di luar sana ya tidak akan jahil, tidak akan melihat aurat kita, tidak bisa melihat aurat kita, otomatis kita terhindar dari perbuatan dosa. Dan orang lain yang di luar sana pun juga tidak akan mengganggu kita, ya, karena aurat kita adalah tertutupi. Nah, hikmahnya menurut aurat yang keempat adalah mencegah gejolak syahwat dari lawan jenis maupun sesama jenis. Ya, ini. Jadi kalau seseorang atau kita menutup aurat dengan baik, maka banyak kemungkinan ya orang yang melihat kita itu tidak akan muncul syahwatnya, ya, baik dari lawan jenis maupun dari sama jenis. Nah, kita juga kalau melihat orang lain yang tutup auratnya pun juga tidak akan muncul nafsu atau gejolak syahwat dari kita. Hikmah untuk aurat yang kelima ya, yaitu menghindari fitnah, utamanya di zaman sekarang ini anakku semuanya. Sangat banyak sekali ya kita lihat di medsos ya yang telah banyak mengumbar terkait dengan aurat. Makanya kita jangan meniru hal-hal yang negatif tersebut, yang buruk-buruk tersebut, biar kita bisa menghindari yang namanya fitnah, dan kita tidak kena fitnah dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu terkait dengan dalil berpakaian. Dalil berpakaian ini telah tertulis di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasya yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Baik anak semuanya, tadi adalah ayat perintah berpakaian. Dalam hal ini Allah telah menurunkan pakaian yang fungsinya adalah untuk menutup aurat. Dengan kekuasaan Allah, di antara anugerahnya yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yaitu hujan dari langit yang menumbuhkan kapas, rami, wol dan semacamnya, di mana tumbuhan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pakaian untuk menutupi aurat, pelindung dari sengatan matahari, hingga dijadikan perhiasan. Dalam hal ini pakaian yang dimaksud adalah pakaian lahiriah. Jadi dengan kekuasaan Allah, kita pada
sampai hari ini ya kita bisa memakai pakaian dengan baik dan benar. Untuk itu anakku semuanya, kita nggak perlu ragu-ragu lagi, kita nggak perlu bingung-bingung lagi ya. Jelas kalau kita berpakaian itu adalah merupakan perintah Allah, dan nantinya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita memakai pakaian sesuai dengan syariat agama Islam dengan baik dan benar. Anak-anakku semuanya saya banggakan. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan manfaat dan hikmah kita memakai pakaian. Apa saja manfaatnya, hikmahnya? Yang pertama adalah menjaga diri dari cuaca dingin dan panas dan bahaya lainnya. Jelas sekali ya, kalau musim hujan, coba kalian hujan-hujanan pagi sampai sore, pakaiannya basah terus, kemudian lagi tidak ganti baju. Tentunya kalian pasti akan mengalami sakit, demam. Nah, ini berarti membuktikan bahwasanya pakaian itu fungsinya adalah juga bisa menjaga diri dari cuaca dingin. Kemudian lagi di cuaca panas, saat terik matahari, siang bolong pukul 12 siang atau sampai jam 1 siang. Panasnya luar biasa. Kalau semuanya tidak pakai baju, bagaimana? Pasti terasa tidak panas, kemudian lagi bisa kulit kita bisa gosong ya karena tersengat sinar matahari tadi. Kemudian manfaat yang kedua anak semuanya, itu tidak menimbulkan nafsu buruk ya. Kalau kita tertutupi dengan baik, berpakaian dengan baik, tentunya orang tidak akan mengganggu kita. Orang lain tidak akan mendekati kita dengan niatan yang jahat. Manfaat yang ketiga, menggunakan pakaian yaitu merupakan ibadah. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya memakai pakaian adalah perintah Allah, maka memakai pakaian itu juga termasuk ibadah. Yang keempat, menghindari diri dari godaan setan. Ya, ini jelas ya. Kita kalau berpakaian otomatis pikiran-pikiran negatif kita tidak akan muncul ya. Karena apa? Karena kita sudah berpakaian secara baik sesuai dengan agama. Yang kelima, sebagai identitas diri sebagai pribadi muslim ya. Kalau laki-laki ya umumnya pakai celana, atau pakai sarung, dan pakai baju koko ya. Kita harus pakai itu. Kita harus cerminkan kalau kita itu laki-laki. Kalau perempuan juga seperti itu. Dia harus memunculkan identitasnya. Kalau biasanya perempuan pakai gamis ya, pakai tuni atau pakaian yang tertutup lainnya. Intinya antara laki-laki dan perempuan, kalian harus bisa membedakannya ya, identitas untuk kalian. Kemudian manfaat yang keenam dari berpakaian adalah ikhtiar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Usaha agar apa yang kita laksanakan ini, berpakaian ini betul-betul mendapatkan ridha dari Allah. Kalau sudah mendapatkan ridha dari Allah, maka semua yang kita laksanakan ini akan berjalan dengan baik dan akan nikmat rasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua yang saya banggakan, demikian tadi pemaparan materi dari Bapak terkait dengan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk selanjutnya kalian kerjakan buku paket kalian, yaitu uji kompetensi halaman 75, Romawi 1, Romawi 2 dan Romawi 3. Untuk itu selamat belajar, selamat mengerjakan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa konfirmasi ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.